illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wala haula wala quwwata illa billah. Di dalam buku The 100 Step, 100 langkah, Syekh Qadir menulis salah satu makomnya pada langkah yang ke-13. Ini satu makom yang sangat penting bagi kita di zaman ini, yaitu tawakal. Tawakal atau bergantung. Ya. Dan Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa zikir untuk memohonkan atau membuat kita bisa bergantung hanya kepada Allah SWT sangat penting pada zaman ini, dan zikir ini akan membawa perjalanan seorang fakir menjadi lebih cepat dalam hal menuju kepada Allah SWT. Dan zikir untuk tawakul ini tidak lain yang juga kita bacakan dalam diri kita, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang maknanya adalah cukuplah Allah bagi kita, dan Allah, dia adalah sebaik-baik penjaga. Ya. Jadi seringkali kita diberitahu bahwa yang namanya tawakal adalah kita berikhtiar sepenuhnya, dan sesudah berikhtiar maka kita sepenuhnya pasrah kepada Allah SWT. Nah, ini pemahaman umum orang awam mengenai tawakal. Nah, di sini Syekh Qadir mengutip Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ini seorang mursyid besar yang menjelaskan adanya 3 derajat tawakal. Ya. 3 derajat tawakal. Yang pertama, itu seperti seorang yang mengikat kontrak dengan seseorang yang lain. Ya. Dan maknanya dalam hal ini adalah kita mengikat kontrak dengan Allah SWT. Dan karena itu kita harus selalu awas dan selalu peduli dengan semua kepentingan kontraktornya. Ya. Dan kata lain, kita kalau bertawakal maka kita harus selalu peduli dan peduli dengan kepentingan kepada Allah SWT. Nah, tapi dalam hal ini masih ada kepentingan. Nah, yang kedua, Syekh Ibnu Ajibah menjelaskan bahwa tawakal itu seperti seorang anak yang bergantung kepada emaknya, pada ibunya. Di mana apapun, ya, kita bisa bayangkan seorang anak kecil yang selalu akan mencari ibunya, menuju kepada ibunya untuk keperluan apapun, untuk meminta perlindungan, pertolongan, dan sebagainya dalam semua hal. Nah, ini adalah derajat kedua dari tawakal. Yang ketiga, nah ini adalah tingkat tawakal yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Mana Syekh Muhammad Ajibah mengatakan seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Mayat di tangan yang memandikannya. Artinya ya tidak bisa berbuat apapun kecuali sepenuhnya mengikuti sang pemandi. Ya. Nah, jadi Syekh Qadir mengatakan di sini bahwa pada tingkat yang pertama adalah bahwa ya kita membutuhkan keterikatan itu dengan sang kontraktor. Kita memerlukan Allah SWT. Tapi yang kedua, seperti yang digambarkan hubungan anak dengan ibunya, dengan emaknya, berarti kita adalah terikat sepenuhnya. Ya, terikat kepada ibunya. Nah, tetapi makom yang terakhir, yang diibaratkan sebagai mayat yang sepenuhnya berada di tangan yang memandikannya, adalah ketika seseorang sudah sepenuhnya menghilangkan kepentingan dirinya, sehingga sepenuhnya ya bergantung apapun yang diputuskan Allah SWT, itulah yang kita terima. Nah, jadi pada makom yang tertinggi dari tawakal ini, Syekh Qadir mengatakan disitulah seseorang menjadi seorang yang merdeka, seorang yang bebas sepenuhnya. Ya, tidak ada keterikatan pada apapun, tidak ada kebergantungan pada siapapun, sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan, berhentilah kamu mengurusi hal-hal, ya. Karena sepenuhnya semua hal itu sudah diurus oleh Allah SWT. Gitu. Nah, jadi Syekh Qadir mengatakan bahwa tawakal memberikan kekuatan kepada seorang fakir, kepada seorang fukara, sebagaimana zuhud itu melemahkan, merendahkan nafs. Ya, jadi kita tahu bahwa musuh kita yang sesungguhnya adalah nafs kita sendiri. Dan zuhud itu akan mengajari
atau menundukkan nafs dari segala energi buruknya gitu. Nah, tawakal itu memberikan dampak seperti itu dalam hal memberikan kekuatan kepada seorang fakir karena dia sepenuhnya mengandalkan hanya Allah SWT. Jadi ketika kita masih merasa bahwa kita ini ada, bahwa kita ini mempunyai peran, maka kita menjadi lemah, kita belum merdeka. Ketika sepenuhnya menyerahkan diri dan mengandalkan kepada Allah SWT, disitulah seseorang menjadi merdeka. Nah, tawakal adalah seperti nutrisi, kata Syekh Al-Qadir, ya, yang memberikan satu dorongan dan compassion, kasih sayang dari Allah SWT kepada hambanya pada saat-saat situasi yang sulit dalam perjalanan hidupnya. Jadi dengan kita sepenuhnya mengandalkan Allah SWT, menyerahkan diri kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya pada saat yang sulit. Nah, jadi inilah kata Syekh Qadir, hasbunallah wa ni'mal wakil adalah zikir kita, zikir para fakir pada saat kita dalam kesulitan, pada saat kita seolah-olah tidak bisa bergerak, pada saat kita mengalami krisis dan akan menyerah. Nah, disitulah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena ini adalah zikir pada momen di mana seorang fakir hampir menyerah dan telah berbuat kesalahan, seolah-olah dia bisa mencapai kepada hakikat. Ya. Nah, jadi cukuplah Allah bagi kita di awalnya, di pertengahannya, dan di akhirnya. Gitu. Jadi kita sepenuhnya mengandalkan diri kepada Allah SWT. Dan di sini Syekh Al-Qadir memberikan satu nasihat, ulangi zikir ini hasbunallah wa ni'mal wakil secara batinnya untuk kekuatan kita. Ya, jadi ucapkan secara batinnya untuk memberikan kekuatan, tetapi juga ucapkanlah secara keras untuk bergerak maju. Gitu. Jadi zikir hasbunallah itu harus betul-betul diucapkan dengan tenaga. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Ucapkanlah dengan keras, ya. Dan ini akan menghancurkan seluruh keraguan dan seluruh was-was, ya, dan akan mengalahkan nafs. Gitu. Dan saya mengatakan lakukanlah ini 73 kali. 73 kali hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah. Nah, inilah saya kira yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, jadi satu pengajaran yang penting di zaman ini di mana kita semua seolah-olah mengalami krisis karena sistem yang berlaku dan model kehidupan yang berlaku membuat seseorang pasti merasa tidak berdaya, pasti merasa tidak bisa mengatasi keadaan, ya. Dan karena itu tawakal dengan zikirnya yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil itu menjadi penting untuk kita amalkan. Dan kita tahu bahwa tingkat tawakal yang begitu tinggi itu ditujukan oleh makom Nabi Ibrahim, ya kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil ini sesungguhnya adalah zikir dari Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, Nabi Ibrahim mengucapkan zikir ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang rupa sehingga api tidak melukai rumahnya. Bahkan Allah SWT memerintahkan api itu menjadi penyejuk bagi Nabi Ibrahim. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak bisa kita cerna dengan rasio. Tapi seperti yang dikatakan oleh Syekh Qadir, ketika kita bertawakal,
maka sepenuhnya kita biarkan Allah SWT menentukan. Allah SWT yang menentukan, dan karena itu bukan kita yang menentukan. Jadi kita mohonkan kepada Allah SWT untuk menjadikan kita orang-orang yang bisa memiliki tawakal yang tinggi, memberikan kesabaran, dan memberikan istiqomah dalam kita melakukan misi kita. Dan kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan kita kemenangan. Kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan kita keteguhan, dan memberikan kita perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.